Shalom, salam sejahtera. Senang bisa jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga menerangi hati kami, memberikan damai dan sukacita sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 37b sampai 38. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian Lukas 2 ayat 37b sampai 38. Renungan kita saya beri tema setia sampai akhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Siapakah Hana dan teladan apa yang bisa kita ikuti dari seorang hamba Tuhan ini? Pertama kita melihat karakteristik Hana. Di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 37, kalau kita membaca di sana disebutkan lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Nama Hana berasal dari kata Ibrani, artinya kasih karunia. Sesuai dengan arti namanya, kita bisa melihat kasih karunia Allah pada Hana. Apa saja? Pertama, ia adalah seorang nabi perempuan atau nabiah. Kedua, ia berasal dari suku Asher. Asher adalah salah satu suku yang ada di utara Israel yang memberontak kepada Allah, yang terbawa ke dalam pembuangan ke Asyur. Banyak orang berpendapat bahwa 10 suku di utara telah terhilang. Akan tetapi Hana mendapat kasih karunia khusus. Ketiga, disebutkan bahwa usianya sudah lansia, sudah lanjut usia 84 tahun dan menjadi seorang janda. Namun sekalipun seorang janda dalam waktu panjang kehidupannya tidak menjadi pahit, tidak menjadi bitter, tetapi tetap baik, bahkan lebih baik atau better. Jadi dari bitter menjadi better. Menarik ini. Yang kedua kita melihat bagaimana kesetiaan Hana melayani sampai akhir. Dalam Lukas 2 ayat 37b di sana disebutkan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah. Dengan kata lain, siang malam dia melayani Tuhan, melayani Allah dengan berdoa dan berpuasa. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia memakai waktu sebanyak mungkin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam berpuasa. Akhirnya kita lihat dalam ayat 38, Hana bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena sudah melihat Yesus. Dikatakan dia sudah melihat anak itu. Anak yang dimaksud adalah Yesus. Berjumpa secara pribadi. Lalu dia akhirnya berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia bersaksi bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di kota kediamannya, yaitu di Nazaret ketika dia ada di kampung halamannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari, yang kita dapatkan dari kisah ini? Bahwa pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan lansia untuk melayani Tuhan. Jadi jangan batasi waktu atau usia Anda untuk melayani Tuhan. Menjadi tua tidak menjadi alasan untuk berhenti berdoa dan berpuasa. Jadi tua tidak menjadi alasan berhenti melayani. Tidak ada kata pensiun bagi seorang hamba Tuhan. Benar, kesetiaan Hana menjadi teladan. Karena dia memiliki iman dan pengharapan akan berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang setia adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman pasti memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagi orang percaya, semakin tua haruslah semakin bersemangat. Karena waktu hidupnya di dunia sebenarnya semakin berkurang. Jadi kalau kita menyadari waktu hidup kita makin berkurang, mari kita meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Melayani. Kepuasan kita bukan soal kekuatan,
tetapi kemauan melayani Tuhan. Hidup bermakna karena kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita tetap hidup di dalam Dia. Dan berikutnya ketika kita menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan, akan terasa sukacita ataupun tidak akan membosankan jika kita aktif melakukan bagian kita, melakukan tanggung jawab kita, mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Maka sebaliknya, hidup akan membosankan jika kita tidak punya tujuan yang jelas. Jika kita tidak memiliki tujuan hidup, maka kita akan kesulitan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, kita tahu bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan, melayani Dia selama masih ada kesempatan. Setialah sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, supaya kami seperti seorang nabiah perempuan namanya Hana, yang dikasih karuniai Tuhan dengan kepastian keselamatan berjumpa dengan Yesus. Maka dia memberikan hidup seutuhnya, setia sampai akhir melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami pun memiliki kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, dan mau melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Pakai kami Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom.